Binatang-binatang hutan. Soal tentang binatang. Binatang-binatang hutan yang mungkin bagus juga untuk kita pelihara dan sebagainya itu. Biasa ketemu di hutan lah pokoknya bang ya. Biasa ketemu di hutan. Jadinya ada obrolan serius tentang macam-macam ya. Abang pernah ketemu nggak binatang di hutan yang belum tahu namanya? Tidak pernah banyak. Semua sudah ada namanya. Semua ya, ada namanya. Cuman mungkin nama punannya yang abang tahu ya. Nama punannya aja. Mungkin kalau namanya misalnya itu di orang kampung enggak kita tahu. Oh gitu. Apa namanya dia? Kalau di orang Punan sih semua binatang yang dalam hutan itu ada semua namanya itu. Ada sudah namanya. Ada sudah namanya itu. Oh gitu. Aku pernah ketemu semacam kadal ya, semacam kadal atau bentuknya seperti kadal kan. Tapi bentuknya itu persis naga. Oh yang ada duri-durinya bang ya? Itu apa itu? Kayak kadal batu itu ya atau apa kata? Takang ilut. Nah, apa namanya? Takang. Takang. Persis naga di sininya di belakangnya juga ada. Bersisir-sisir. Di sini dia Baru di manjat. sininya itu kan Ada juga di sini. Persis naga. Ya, Oh. di sini dia manjat masuk di jendela itu hari. Woi, Masuk di sini dia. itu kalau abang tuh kan, itu ada yang mau koleksi tuh kayak gitu-gituan tuh. Orang senang. Kagetnya aku masuk Itu dia di termasuk jendela binatang kan. langka dia. Ya binatang langka emang. Masuk dia di jendela kan sampai manjat lagi ku usir-usir kan manjat dia sampai ke atap. Bunyinya di atap dia kekeng dia lewat. Oh itu takang kami bilang takang ilut. Karena takang ilut tuh kan artinya ilut tuh kan sisir. Iya. Sisir. Aku aja sampai takut itu. Ini jangan-jangan naga baru bisa berubah jadi besar nanti ini gue bilang. Kalau jenis kura-kura tuh berapa jenis sih bang? Kalau aku ini kan kura-kura aku nih bang, ini kecil nih. Nah ini saya pernah pelihara kura-kura tapi sudah saya rilis itu besar banget. Karena banyak masukan rilis aja bang, kasihan gitu. Jadi saya gede banget itu, sebesar ini kemarin. Itu jenis apa namanya itu bang? Kalau kura-kura jenisnya itu banyak macam. Ini kura-kura satu kalop. Ada satu kura-kura gunung yang hobi di darat aja itu namanya kailut. Dua. Bahasa Punannya itu. Bahasa Punannya. Ada nama satu kura-kura yang paling terbesar. Besar dia. Itu namanya unyan. Itu namanya unyan. Itu bisa segini besarnya. Bisa segini besarnya. Segini Kalau besarnya. untuk 20 kiloan ada. Oh gitu. Ya, itu namanya unyan. Unyan. Luar Nah, biasa. tapi kalau namanya di luar aku enggak tahu. Iya. Baning kah apakah? Enggak tahu. Tapi yang jelas itu kura-kura darat, kura-kura bukan kura-kura laut. Lain. Itu penyu kalau laut. Yang di laut itu kan Kura-kura juga. Ada kura-kura. Ada kura-kura laut. Kayak muara gitu ya? Ya laut memang. Ya itu penyu lah namanya. yang suka dianu itu kan yang bertimbun-timbun biasanya itu gini kan. Oh ada nggak? Penyu. Oh itu itu kan. penyu itu. Itu kan yang iya itu Iya. dia cuma Kalau itu labi-labi aja. bang, abang tahu nggak? Kalau labi-labi itu ternyata banyak jenisnya juga. Kalau Bang. labi-labi ada dua macam jenis. Oh. Ada satu labi-labi kekapi namanya kalau bahasa Punan, ada les merah di sini. Itu yang kecil itu. Yang kecil, yang paling besar sudah itu sebesar lebar ini. Heeh. Nah, ada satu labi-labi namanya, yang labi-labi namanya. Nah, itu yang besar. Sampai kayak penyu besar gitu ya. Sampai sebesar kayak penyu. Itu di muara biasanya bang ya. Ya, Oh. itu adanya dia di muara, di sungai-sungai juga ada. Sungai besar gitu Sungai ya. besar. Kalau yang di batu-batu yang sungai kecil-kecil tuh bang, itu kakapi tuh bang. Itu Ya? kekapi. Itu paling besar sebesar apa tuh? Itu bang, paling besar sudah sebesar mulut ember ini. Oh, nggak bisa besar lagi tuh. Tak bisa besar sudah itu. Tapi ngeri ya gigitannya bang ya. Iyalah. Pernah bapak lugang digigit kakinya tuh, boy, dalamnya kayak dipotong pisau bang. Iya. Tajam memang. Tajam memang itu. Tajam ya. Orang kayu aja kita masukkan itu patah. Kata ngeri ya. Ini juga abang, bukan kaleng-kaleng juga ini ini kalau dia Oh menggigit. Weh. Oh ini menggigit juga. Nenek Malu, lipus, cuma nenek lipus kalau yang memang- di sana itu yang pernah digigitnya. Sampai gimana? Dia kan banyak di dalam lubang, dicari orang di dalam lubang, banyak kan berkumpul dia tuh dalam lubang. Paling ada 5 ataupun 4 dia dalam lubang, pigilah celup. Meraba-raba begini, mungkin ada yang berbalik kan, dia lihat tangan, tap. Jadi kiranya itu bukan orang. Kiranya Jadi mungkin kira bukan. ikan mungkin ya. Makanan, makanya dimakan gitu. Jadinya untungnya ndak bebujur begini, kayak orang mencubit begini. Iya. Nah, tapi Tembus. tembus. Nah,
Berarti ini bahaya juga bang ya kalau dia menggigit ya. Ah, cuman memang barang memang enggak pernah menggigit lah. Biar kau gini-gini. Coba ambil bang. Ada menggigit ya. Enggak gigit. Paling dia termasuk aja ke dalam. Dia Iya, ya. menggigit itu karena dia enggak tahu dikiranya makanan aja. Cuman dia ini kalau keadaan dia kaget, Hmm. ya, bisa juga dia gigit. Bisa dia menggigit. Bisa ya, Bang, ya? gigit. Hmm. Bisa gigit. Ini dia karena dia ini enggak gigit. Karena Iya. dia melihat. Oh dia lihat anunya apa namanya orangnya lebih besar gitu. Ya, karena dia itu kan kalau digoyang-goyang di sini malah dia termasuk ke dalam. Iya. Sembunyi. Sembunyi. Itu caranya kalau orang mau kasih keluar dia, di sini. Tapi kalau labe-labe dikasih begini-begini langsung Waduh. tap begini. Iya. Kalau abang saya kalau dapat labi-labi, bukan kura-kura, abang biasanya cara ngolahnya itu untuk masaknya itu gimana sih bang? Dibuka di sini. Ini ada pintu dia. Nggak ada pintunya. Pintu ini. Ini kan kalau biar dia gitu. sampai besar tua bagaimanapun dia, Iya. ini kulit aja ini. Oh gitu. kulit aja Kayak di sini kita ya. Iya. Oh gitu. Jadi kau ajak potong aja ini di sini. Itu pintunya bang ya. Pintunya ini. Memang sepertinya seperti kalau ya besi itu kan kayak seperti yang telas gitu. Iya. Ya cuman karena dia punya ini ada sedikit anunya. Nih, selanya itu. Selanya. Kau iris saja di sini. Iris juga sebelah sini, terbuka sudah Iya. dia. Tarik aja, terbuka sudah dia. Ya, jadi ini soal survival skill ya. Jadi ini mungkin buat anda yang tidak makan kura-kura nggak usah dicontoh gitu. Ini cuman kehidupan warga Punan yang biasanya dalam hutan untuk bertahan hidup gitu ya. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Jadi kalau mungkin orang yang tidak makan ya jangan dicontoh gitu ya. Janganlah. Jangan dicontoh. Misalnya ada yang pencinta binatang gitu kan. Lebih bagusnya itu kalau memang ada kesempatan untuk kedepannya ada sih rencana aku itu mau ku pelestarikan. Oh gitu. Intinya Ada dibuatkan tempat, Iya. dipelihara dan dikembangkan. Wah mantap. Sip. Kalau abang kira-kira kalau payau bisa dikembangkan nggak sih bang? Kalau payah abang, Ya kalau bisa rasaku ditangkap hidup Susah ya? susah. Karena yang kebanyakan yang kita lihat sih jarang kita bertemu anaknya yang bisa Kembangkan terang, gitu ya. Oh, yang bisa dikembangkan, ditangkar diternak gitu ya. gitu. Yang paling kebanyakan yang kita bisa bertemu Pak Kijang. kijang, Oh. besarnya juga. Soalnya ada kalau nggak salah tuh ada pejabat yang tinggal di Malinau itu dia punya itu peternakan kijang. Nah mungkin dia bisa dapatnya itu, mungkin dia dapat kecil. Oh gitu. Dari kecil dia kan dipeliharanya sehingga besar. Rusa juga, payau juga bisa gitu. Payau juga bisa kalau kau bisa dapat yang kecilnya, yang masih bisa belum jalan kan? Iya. Bisa. Karena Banyak sebetulnya juga orang. binatang-binatang seperti payo, kijang, kayak kancil itu kan seperti halnya kita pelihara kambing, kita pelihara kerbau, sapi, dan makanannya mereka itu hampir sama sebetulnya ya. Jadi bisa kalau untuk kita lestarikan, kita budidayakan itu sebetulnya sangat-sangat memungkinkan. Cuma memang keadaan jarang kita ketemu anaknya ya untuk kita ambil dan kita pelihara itu. Itu yang paling bikin susahnya itu anaknya itu. Susah ya dikembangkannya. Susah anaknya itu yang kita bisa dapat, yang kita bisa pelihara. Aku sih selama aku berburu itu berapa sudah aku dapat anaknya, tapi tidak pernah gol. Kalau kita aja yang peliharanya. Oh belum gitu. tahu. Kalau belum tahu caranya. Aku dapat waktu di sana masih aku dipungit satu anak payau. Iya. Kira-kira aku perkirakan sudah hidup ini dipelihara, tapi ke ujung-ujungnya sakit perut. Jadi dia mati. Iya. Bapaknya ini Itu tapi anakku. enggak disusu ya? Enggak. Oh, Pak, ya kan kalau masih kecil itu kan memang harus disusu. Harus kita susu. Dikasih susu gitu Iya. maksudnya. Karena kayak payu, kayak sapi pun begitu kan sampai usia itu kurang lebih 3 bulan, 2 bulan lah kurang lebih itu 2 bulan itu kan masih nyusu. Sebelum 2 bulan ke atas itu kan masih harus tetap nyusu. Baik. Karena sistem pencernaannya dia itu belum sangat bagus, belum bisa untuk mengonsumsi makanan ya, mengonsumsi makanan rumput-rumputan dan segala macamnya itu belum mampu. Gitu. Kalau Monca pengen pelihara apa Monca? Ayam kita pelihara dimakan musang kayaknya. Makan musang enggak tahan. Nggak tahan ya. Kelinci? Kelinci tapi harus kandang. Iya, harus Kelinci kan. kan susah Harus juga kandang, di kandang iya. baru dia.
serba salah memang kalau sini memang karena apa banyak ininya. Banyak anu juga apa namanya hilang juga dia. Iya. Yang paling minimal yang paling pastinya itu dia hilang dan juga jalan. Jalan ya. Iya, sejalan-jalannya. Betul betul betul. Kalau Kalau ini punyanya Kak Ana, katanya dia pengen pelihara, gitu. Senang sama binatang begini. Bagus itu ditaruh di akuarium, Bang. Iya sih, cuman kalau binatang kayak gini masukin akuarium, dia buang air itu loh, jadi lama-lama airnya kotor. betul-betul Iya. Ya, memang harus rajin sih bersihkan Iya, akuariumnya bersih. itu. Iya, kecuali kalau apa namanya ada kayak pembuangannya langsung gitu kan. ya. Ada pembuangannya langsung, setiap saat diganti airnya sekaligus mengganti airnya yang baru Langsung gitu. itu kan modelnya. Ah. Air berputar itu, Bang. Iya. Heeh. Jadi Begitu mungkin diganti airnya bisa. Iya, Kalau anu kan kalau air berputar kotor tetap. Kalau disaring gitu kan kotor. Itu kalau ikan baru bisa. yang maksudnya itu yang Ya sedot dari atas taruh yang lagi ke dalam tuh nah, saringannya. langsung jalan. Nah, yang dibawa Ada dia, pembuangannya. pembuangan dibawanya. Itu baru. Ya, tapi boros air. Ya enggak masalah. namanya niat memelihara. Oke, jadi itu obrolan kami terkait binatang-binatang yang ada di Kalimantan. Ya ternyata Bang Ipan kalau di hutan itu semua binatang sudah ini ya. Iya. Sudah paham semua ya. Kalau yang binatang hutan. Kalau ya itu Bang, satu lagi Bang, tikus putih itu nah Bang, yang besar betul tuh. Kalau tikus putih ada. Yang Tapi besar itu kan yang bulunya besar, tebal itu kan? Bulunya tebal, berbau. Ya bau. Kalau dia lewat kita itu berbau. Kalau orang-orang Punan nggak makan itu ya? Enggak makan. Karena baunya itu ya. Karena baunya itu. Giginya juga beracun katanya Bang ya. Enggak, Bang. Enggak. Kalau yang tikus putih. Apa namanya itu Abang kalau di sini? Bersalah. Bersalah ya. Iya, bersalah. Itu sih. Itu kalau di kita ini yang bunuh, cerita orang dulu, itu kalau kita ini yang bunuh, kita harus kasih kabar semua binatang. Karena itulah rajanya binatang. Oh itu. Itu rajanya binatang tikus semua. putih itu ya. Tikus putih. Payaunya, babinya, pokoknya dari semua musang-musang. Musangnya. Nah, ikannya aja yang ikut ndak beraja dia. Kalau semua binatang hewan, dialah rajanya. Karena dia lewat tercium sudah baunya itu harum bagi binatang. Oh gitu. Jadi kalau kau dapat itu, kau kasih mati biarpun ndak kau makan, itu kau harus kasih kabar. Caranya Cara kasih gimana? kabarnya itu cari kau banir. Banir kayu itu kan, banir kayu kau pukul. Tum tum tum. Banir itu kulit kayu bukan? Hah? Kulit kayu. Pokok kayu. Oh, Pokok yang kayu lubang itu yang ada banir, yang ada akar-akarnya, Bang. Oh, gitu. Akarnya itu kan kalau di hutan kan hutan tua kan akarnya itu kan ada yang tinggi. Jadi bunyinya kayak bunyi gong tuh nah. Nah, pukul, kasih tahu namanya. Woi, bilang, mati sudah rajamu babi, mati sudah rajamu payau, mati sudah rajamu pelanduk, mati sudah rajamu kijang. Datanglah kau ke sini. Nah, ke daerah ini, ke hutan ini, datanglah kau semua binatang yang ada. Matilah rajamu. Gitu. Ketawa muncah. Oke, jadi oh ya satu lagi Bang, ini terkait kepuhunan gitu. Jadi ini saya juga penasaran sih, katanya orang membahas tentang kepuhunan gitu kan Bang. Jadi kalau menurut Abang seperti apa sih apa namanya pemahaman orang tentang kepuhunan kalau khususnya warga Punan tuh gimana sih? Ya, kalau tentang soal kepuhunan itu memang betul juga ada. Betul juga ada itu, terbukti juga. Cuman kalau waktunya kayak di sini sih bisalah, enggak apa-apa itu kalau itu. Yang penting kalau misalnya itu aja, kalau misalnya orang makan, misalnya kan orang makan, kamu kasih dorong orang gini, lalu kau lewat aja, ndak pegang gini, memang betul kepuhunan. Bisa jadi gitu. betul kalau itu. Jadi itu sebenarnya kadang-kadang saya lihat Abang takut nawarin, takutnya nolak gitu ya Bang Iya. ya? Oh, karena takut kepuhunan di situ. Jadi jangan kita itu menawari orang, nah nanti dia ndak mau nolak, nah, lalu dia berjalan di situ jadinya. Oh, gitu. Ya. Di situ kejadiannya. Siap. Seperti yang bercerita model soal tentang makanan, misalnya makanan itu misalnya seperti makan nasi, Kopi. Nah, kita baru cerita tapi itu tidak ada. Nah, itu bisa jadi juga. Oh, gitu. Itu bisa jadi juga.
Tapi caranya kalau itu baru cerita kan, jilat sini kan, kasih sini sama aja yang dimakan sudah. Itu kan kau bukan bercerita, itu barang bagus-bagus yang dimakan, ini yang bagus, ini yang enak. Baru dia ndak ada kan, baru kau mau menuju pulang seperti kau kan, kau kasih gini aja baru gini. Aman. Aman ya. Aman. Oke, jadi itu sebuah kepercayaan ya yang kita harus hormati ya, keluarga-warga Punan. Dan juga Monca ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami. Bang Ipan terima kasih banyak informasinya tentang apa tadi, tentang binatang, tentang apa namanya, pemahaman, kepercayaan gitu ya yang mesti kita harus hormati. Tetap semangat. Ada juga yang itu yang kayak kau bilang besisir tadi kan, ada juga yang bisa berubah. Tapi yang birunya yang kau cari, birunya. Berubah jadi gimana? Berubah warna. Ya, banyak warnanya itu. Oh, kayak bunglon gitu Bang ya? Kayak bunglon. Kau kan, kau lihat dia kan seperti jauhnya Monca itu kan. Kau tatap aja begini. Kadang dia berubah biru, kadang dia berubah kuning, kadang dia berubah putih, kembali lagi ke biru, berubah yang warna putih. biru. Ada kan kau lihat? Ya cuman jenisnya binatang itulah yang besisir itu. Jenis 2 macam dia itu. Nah, itu. Nah, Tapi kalau yang kulihat itu dia hitam. ya itu enggak bisa kalau itu, cuman dia besisir aja. Ya baru bentuknya itu sisiknya itu proses sisik naga itu. Ya. Nah, dia ada 2 macam itu, ada itu hitam. Nah, ada yang satu biru. Tapi kecil aja segini aja besarnya. Ada yang besar. Masa? Ada yang besar. Mungkin sebesar inilah. Sebesar ini lah dia tuh. Besar lagi lah besar ini. Oke, unik ya. Jadi bunglon sebenarnya kalau di Jawa itu barang-barang unik seperti itu harganya mahal karena mereka kolektor. Cuman kita senang Bang Ipan menikmati segala bentuk keindahan alam Borneo, sekedar hanya menikmati langsung ya. Jadi kalau bisa untuk dikonsumsi ya dikonsumsi, kalau enggak ya dibiarkan saja. Ya, dilihat saja. Oke Sobat Survivor, terima kasih untuk video kita hari ini, sudah menyimak video kami. Monca, terima kasih banyak Monca. Terima kasih banyak Bang Ipan. Oke, tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.